warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Encekaya. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 1 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran filsafat Islam yang berada di dunia. Nama tokoh yaitu Ibnu Sina. Riwayat Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan dalam masa kekacauan di mana Khilafah Abbasiyah mengalami kemunduran dan negeri-negeri yang mula-mula berada di bawah kekuasaan Khilafah tersebut mulai melepaskan diri satu persatu untuk berdiri sendiri. Kota Baghdad sendiri dikuasai oleh golongan Banu Buai pada tahun 334 Hijriah hingga tahun 447 Hijriah. Di antara daerah-daerah yang berdiri sendiri ialah Daulat Samani di Bukhara, dan di antara khifalanya ialah Nur bin Mansur pada masanya, yaitu tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di suatu tempat yang bernama Ashfana. Dari daerah Bukhara, Ibnu Sina dilahirkan dan dibesarkan. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Orang tuanya adalah pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Saman. Adapun karya-karya Ibnu Sina, kemampuan Ibnu Sina dalam bidang filsafat dan kedokteran keduanya sama beratnya. Dalam bidang kedokteran, dia mempersembahkan Akanun fi Tibinya, di mana ilmu kedokteran modern mendapat pelajaran, sebab kitab ini selain lengkap disusunnya secara sistematik. Karya-karya Ibnu Sina yang ternama dalam lapangan filsafat adalah Asy-Syifa, An-Najat, dan Al-Isyarat. An-Najat adalah ringkasan dari kitab Asy-Syifa. Al-Isyarat dikarangkannya kemudian untuk ilmu tasawuf. Selain daripada itu, ia banyak menulis karangan-karangan pendek yang dinamakan makalah. Kebanyakan makalah ini ditulis ketika ia memperoleh inspirasi dalam sesuatu bentuk baru dan segera dikarangnya. Di antara karangan-karangan Ibnu Sina adalah yang pertama Asy-Syifa, atau buku tentang penemuan atau buku tentang penyembuhan. Kemudian An-Najat, buku ini adalah ringkasan dari buku Asy-Syifa. Kemudian yang ketiga Al-Qanun fi At-Tibi, buku ini adalah buku ilmu kedokteran, dijadikan buku pokok pada Universitas Montpellier, Prancis, dan Universitas Lorraine, Belgia. Risalah Al-Siyasah, buku tentang politik. Kemudian yang kelima Al-Musyika, buku tentang musik. Kemudian yang keenam Al-Matik, diuntutkan buat Abdul Hasan Salih. Ketujuh Kamsus El-Arabi, terdiri atas 5 jilid. 8 Danes Dameh, buku filsafat. Dan 9 Uyul Hikmah, buku filsafat, terdiri atas 10 jilid. Dan yang ke-10 Muziz Kabir wa Syakir, sebuah buku yang menerangkan tentang dasar-dasar ilmu logika secara lengkap. Ke-11 Hikmat Al-Masyriqi in Falsafah Timur. 915 penyebab utamakan kemungkinan besar buku ini telah hilang. Kemudian yang ke-12 Al-Ishhab, buku tentang keadilan sejati. Dan kemudian yang ke-13 Al-Hudud, berisikan istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang dipakai di dalam ilmu filsafat. Yang ke-14 Al-Isyarat wa Al-Isyarat Tabi'iyat. Buku ini lebih banyak membicarakan dalil-dalil dan peringatan-peringatan yang mengenai prinsip ketuhanan dan keagamaan. Kemudian yang ke-15 An-Najah, buku tentang kebahagiaan jiwa. Kemudian pemikiran filsafat Ibnu Sina. Yang pertama itu teori fisika. Dasar-dasar fisika ini bersifat teori dan objek pembicaranya ialah berbenda yang wujud, karena ia terdapat dalam perubahan dan karena ia mempunyai diam dan bermacam-macam gerak. Ilmu fisika mempunyai beberapa dasar. Dasar-dasar tersebut adalah 1. Madda, surah, rom, dan tiada adam. 2. Gerak dan diam. Ketiga, zaman dan tempat dan kekosongan. 5. Terbatas dan tidak terbatas. Yang pertama, benda, suara, tiada. Setiap benda yang tersusun mempunyai 3 unsur, yaitu bendanya, syurah, dan tiada. Kemudian yang kedua, gerak dan diam.
Gerak adalah pergantian kepada yang menetap pada benda sedikit demi sedikit dengan menuju kepada suatu arah tertentu. Demikian kata Ibnu Sina. Atau bisa dikatakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya adalah gerak. Begitu pula bertambah atau berkurangnya sesuatu bentuk juga dikatakan gerak. Tentang diam, maka dikatakan oleh Ibnu Sina sebagai tidak adanya gerak dari suatu yang bisa bergerak. Jadi, perlawanan antara diam dengan gerak sama dengan perlawanan antara tiada dengan ada. Kemudian yang ketiga, zaman. Zaman adalah ukuran atau kadar gerak yang bundar dari segi maju mundurnya. Kalau zaman itu adalah ukuran gerak, sedang zaman itu bukan baru atau dari segi zaman, maka arti gerak itu bukan hal yang baru. Kemudian yang keempat, tempat kekosongan terbatas dan tidak terbatas tempat ialah suatu di mana benda itu berada di dalamnya. Jadi tempat meliputi benda tersebut, memuatannya terpisah daripadanya ketika terjadi gerakan dan sama atau seimbang dengan benda tersebut. Sebab tidak mungkin terdapat dua benda dalam tempat yang satu dan dalam masa yang satu pula. Tempat itu bukan benda atau matter bukan pula form, karena kedua-duanya ini hanya berada terdapat pada suatu yang terdapat dalam tempat. Dalam soal kekosongan, Ibnu Sina juga mengikuti Aristoteles, yaitu tidak membenarkan adanya kekosongan sebagaimana ia mengingkarinya adanya batas atau kadar yang tidak terhingga atau adanya bilangan yang tidak berakhir ataupun gerak yang tidak berujung. Kemudian yang kelima, filsafat jiwa. Perhatian Ibnu Sina dalam masalah jiwa ini lebih serius karena Ibnu Sina menulis masalah jiwa ini semenjak ia masih muda. Ia juga menunjukkan adanya hubungan antara jiwa dengan tubuh. Psikologi menurut Ibnu Sina pada dasarnya studi positif eksperimental. Pemikiran terpenting yang dihasilkan Ibnu Sina ialah falsafatnya tentang jiwa. Sebagaimana Al-Farabi, ia juga menganut paham pancaran dari Tuhan memancar akal pertama dan dari akal pertama memancar akal kedua dan langit pertama, demikian seterusnya sehingga terpancar akal 10 dan bumi. Segi-segi kejiwaan pada Ibnu Sina pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai satu segi fisika yang memuncarkan macam-macamnya jiwa atau jiwa tumbuhan, jiwa hewan dan jiwa manusia. Pembahasan kebaikan jiwa manusia, indera dan lain-lain, dan pembahasannya lain yang biasa termaksud dalam pengertian ilmu jiwa yang sebenarnya. 2. Segi metafisika yang membicarakan tentang wujud dan hakikat jiwa, pertalian jiwa dengan badan dan keabadian jiwa. Menurut Ibnu Sina, jiwa manusia merupakan satu unit yang terdiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai yang dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Ada 4 dalil yang dikemukakan oleh Ibnu Sina untuk membuktikan adanya jiwa, yaitu 1. Dalil adanya kewajiban atau psikologi pada diri kita akan peristiwa yang tidak mungkin ditafsirkan kecuali sudah mengakui adanya jiwa. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah gerak dan pengenalan diarak pengetahuan. Dalil kedua yaitu aku dan kesatuan gejala kejiwaan. Menurut Ibnu Sina, apabila seseorang sedang membicarakan tentang dirinya atau mengajak bicara kepada orang lain, maka yang dimaksudkan ialah jiwanya, bukan badannya. Jadi ketika kita mengatakan saya keluar atau saya tidur, maka bukan gerak kaki atau peminjaman mata yang dimaksudkan, tetapi hakikat kita dan seluruh pribadi kita. Kemudian ketiga, dalil kelangsungan konstasi. Dalil ini mengatakan bahwa masa kita yang sekarang berisi juga masa lampau dan masa depan.
Kehidupan rohani kita pada pagi ini adalah hubungannya dengan kehidupan kita yang kemarin. Dan hubungan ini tidak terputus oleh tidur kita. Bahkan juga ada hubungan yang kehidupan kita yang terjadi beberapa tahun yang telah lewat. Kalau kita ingin bergerak dalam mengalami perubahan, maka gerakan-gerakan dan perubahan tersebut bertailan satu sama lain dan merupakan satu rangkaian. Kemudian dalil 4, dalil orang terbang atau tergantung di udara. Dalil ini adalah yang terindah dari Ibnu Sina dan yang paling jelas menunjukkan daya kreasinya, meskipun dalil tersebut didasarkan atas pemikiran dan khayalan, namun tidak mengurangi kemampuannya untuk memberikan keyakinan. Dalil tersebut mengatakan sebagai berikut: andaikan ada seseorang yang mempunyai kekuatan yang penuh baik akal maupun jasmani, kemudian ia menutup matanya sehingga tak dapat melihat sama sekali apa yang ada di sekelilingnya, kemudian ia diletakkan di udara atau dalam kekosongan sehingga ia tidak merasakan sesuatu persentuhan atau bentrokan atau perlawanan, dan anggota-anggota badannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak sampai saling bersentuhan atau bertemu. Meskipun ini semua terjadi, namun orang tersebut tidak akan ragu-ragu bahwa dirinya itu ada, meskipun ia sukar dapat menetapkan wujud salah satu bagian badannya. Bahkan ia boleh jadi tidak mempunyai pikiran sama sekali tentang badan, sedang wujud yang digambarkannya adalah wujud yang tidak mempunyai tempat atau panjang, lebar dan dalam 3 dimensi. Kalau pada saat tersebut ia menghayalkan, memimpikan dan ada tangannya dan kakinya. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari pemikiran filsafat Ibnu Sina yang ada di dunia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.